طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار، أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita tentunya nikmat sehat dan juga nikmat iman, bahkan nikmat keistiqomahan di atas ketaatan di jalan menuntut ilmu ini. Alhamdulillah, bini'matihi tatimus salihat. Pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan bacaan kita dalam cabang disiplin ilmu akidah. 3 prinsip dasar dalam agama Islam yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim, yaitu sebuah risalah yang berjudul Al-Usul As-Salasah, disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Tentunya salawat serta salam terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok Mizanul Akbar, tolak ukur suri tauladan kita dalam berkehidupan di dunia sekarang ini. Semoga dengan sunnah-sunnah yang kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan kita, itu bisa menjadi sebab kita dipertemukan oleh beliau, dan semoga kita bisa menjadi umat yang selalu beliau harapkan, dan diperkenankan pula kita masuk ke dalam telaga haudnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwah maupun pemirsa yang menyaksikan, insyaallah kita akan membahas ya, jenis ibadah ketiga sebelum terakhir, yaitu istighosah, dan berikutnya adalah az-zabahu, penyembelihan, dan yang terakhir sebelum masuk ke asal atau pokok yang kedua, yakni an-nazar. Baik, sekarang silakan dibaca. Tafadhal iqra al-istighosatu wa daliluha. Nah, Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu sahibul matan rahimahullahu ta'ala al-istighatsatu wa daliluha wa dalilul istighatsah id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Bab istighatsah dan dalilnya. Dan dalil istighatsah yakni jika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Dia akan mengabulkan untuk kalian. Nah, Surat Al-Anfal ayat 9. وقال الشارح قال الشارح حفظه الله تعالى الاستغاثة هي نوع من أنواع العبادة وهي طلب الغوث وهي لا تكون إلا عند الشدة إذا وقع الإنسان في شدة في شدة فإنه يطلب الغوث من الله والنجاة والنجاة من هذه الشدة ha? Wan والنجاة najabat والنجاة yatlubul ghausa minallahi wan najata والنجاة min hazi syiddah. Nah, ma'tufnya kemana dia? Gausa. الغوث. Nah, ma'tufnya ke al-ghausa, an-najata min hazi syiddati. Tafadhal tarjim. Nah, berkata pensyarah kitab, al-istighatsah adalah salah satu dari jenis-jenis ibadah yang ia bermakna memohon memohon pertolongan. Naam, Dan, al-ghaus sama pertolongan. dan dia atau istighatsah ini tidak dilakukan kecuali pada keadaan yang mendesak. Jika seseorang berada di posisi yang mendesak, maka ia akan
akan meminta pertolongan kepada Allah dan keselamatan dari hal yang mendesak tersebut. Iya, akan meminta pertolongan saja. Iya, akan meminta pertolongan dari Allah dan juga agar bisa apa? An-najata, keluar dari kesulitan atau permasalahan yang dia alami. Taib barakallahu fiik. Istamir. Wal istighatsatu ala nau'aini. An-nau'ul awwalu Nawaini. al-istighatsah nau'aini. Mhm. An-nau'ul awwalu al-istighatsatu bil makhluqi fima la yaqdiru alaihi illallahu azza wa jalla wa hadha syirkun. Faminal istighath famin istighathi bi ghairillahi Famanis. faman istighath faman istighatha bi ghairillahi min jinnin au insin au ghaibina au amwatin fa inna hadha syirkun billahi azza wa jalla. Dan istighatsah terdiri atas dua macam. Istighatsah ada dua macam atau dua jenis. Jenis yang pertama yakni istighatsah dengan makhluk pada sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah perbuatan syirik. Dan Ya, maka orang siapa yang beristighatsah dengan selain Allah, diantaranya dengan jin atau kepada manusia atau kepada makhluk gaib lainnya selain Allah atau kepada orang-orang mati, maka sungguhnya ini adalah mensekutukan Allah atau syirik kepada Allah. Syirik dengan Allah Azza wa Jalla. ya. Eh, Jadi ini sama seperti dengan isti'anah yang jenis pertama. Isti'anah pun juga ya tanqasimu ila qismain, dia terbagi menjadi dua pembagian. Ya, ada yang pertama itu dia meminta pertolongan kepada makhluk, tapi pada hal-hal yang tidak mungkin makhluk bisa melakukannya. Yang bisa melakukannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau manusia ini meminta kepada selain Allah, baik dari kalangan makhluk waibin dan yang semisalnya, maka itu bentuk penyekutuannya terhadap Allah. Maka ini masuk ke dalam dosa besar karena jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Nah, sama halnya juga dengan istighosah demikian di sini ya. Fima la yaqdiru alaihi illallah azza wa jalla. Terhadap apa yang tidak mungkin untuk dilaksanakan atau dilakukan kecuali hanya Allah yang bisa melakukannya. Maka tidak bisa seseorang itu beristighosah kepada apa? Gaib, sesuatu yang tidak hadir di sekitar kita. Gaib di sini baik yang tidak nampak maupun yang tidak hadir. Gitu. Dari kalangan ins manusia, amwat apalagi makin gelo ini orang mati. Gitu. Maka ini masuk ke dalam perkara kesyirikan dan kita tidak boleh lembek ya ketika ada orang yang melakukan kesyirikan katakan sajalah pada saat itu dia telah musyrik begitu. Nah, jangan sampai kita tidak ya mengkafirkan pelaku kesyirikan. Jangan sampai menjadi apa? Ya, itu. Ya, orang-orang yang demikian. Kalau yang nama jelas dia telah melakukan kesyirikan, ya sudah, berarti pelakunya musyrik. Silakan lanjut. Fal istighatsatu bil amwati wa bil ghaibin wa minasyayatin wal jin hadza syirkun billahi azza wa jalla. Jelas ya wadih ya. Maka istighatsah kepada orang-orang mati dan juga orang-orang yang tidak hadir di sini dari kalangan syaitan dan jin jelas ya. Hadza syirkun billah, ini bentuk kesyirikan dan dosa besar. Dalilnya apa sih dalil kesyirikan itu? Innallaha la yaghfiru kan ayyusraka bih. bihi wa yaghfiru ma duna dzalika kama Na'am yasha. barakallahu fiik. Lanjut. An-naw' tsani. النوع الثاني
al-istighatsatu bil makhluqil hadiri al-hayy fima yaqdiru alaihi. Hadza jaizun. Dan jenis yang kedua adalah al-istighatsah, istighatsah dengan kepada makhluk yang hadir, yang ada dan masih hidup pada perkara yang ia mampu untuk melakukannya. Dan ini diperbolehkan. Qala Nah, ta'ala fi qissati Musa fastaghathatul ladzi min syi'atihi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwwihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kisah Musa pada surat Al-Qasas ayat 15 ayat ya. ke-15. Bahwasanya di sini yang menjadi fa'ilnya itu apa? Ini ya, alladzim yang menjadi fa'il. Dan Eh, orang lain itu istaghatsahu, meminta tolong kepada Nabi siapa? Nabi Musa. maka orang yang dari Ya. golongannya Bani meminta Israel. tolong. Ya, orang-orang golongan Bani Israel. Orang-orang Bani Israel yang bersuku Kipti yang ada di Mesir. Ini suku Kipti ini di Mesir. Suku Kipti. Ya, meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Alalladzi min aduwihi, untuk mengalahkan aduwihi, hi-nya kembali kepada si fa'ilnya tadi. Gitu. Meminta pertolongan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan musuhnya. Ini istighosah enggak? Istighosah. Kan dia terdesak. Sudah ada musuh di hadapannya. Beda dengan isti'anah. Gitu. Ya. Jadi inilah dalil diperbolehkannya beristighosah kepada makhluk dengan syarat orangnya hidup, ya, dan makhluknya bukan jin, bukan setan, tapi orangnya hidup. Jadi yang diperkenankan, diperbolehkan demikian, ya, meminta kepada makhluknya manusia plus hidup dia, nggak mati, ya. Kalau makhluk jin kan juga makhluk, tetap nggak boleh, goib soalnya, nggak kelihatan. Kalau jin bisa dilihat, berarti bukan jin namanya, gitu. Nah, dan syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua apa? Mampu untuk melaksanakan, menunaikan, bahkan melakukan apa yang kita minta tolongin. Kalau tidak mampu, ya tidak usah, karena nanti masuk ke dalam kesyirikan. Tapi kalau orangnya bilang saya mampu, misalkan menghidupkan orang mati, mendatangkan rezeki plek gitu. Nah, berarti itu ya telah mendapatkan bantuan-bantuan dari jin, tenaga-tenaga supranaturalnya. Berarti kita udah mendatangi seorang dukun namanya. Waliyazubillah. Taib, barakallahu fiqh. Kita lanjut. Az-zabahu. Nyembelih. Silakan. Qala al-muallif rahimahullahu taala bab adzabhu aqsamuhu wa daliluhu. Bab menyembelih macam-macamnya dan dalilnya. Wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasanya sesungguhnya salatku dan eh, penyembelihan yang aku Iya, lakukan sembelihanku, dan nusuki. nah, dan hidupku dan matiku adalah milik Allah Rabb sekalian alam. Ya. Rob. Wa min Ini i'rabnya apa nih? Kedudukan katanya dia sebagai apa? Rabb ini Mm-mm. sebagai badal Iya, badal dari buat Ismul Jalalah jalalah. Allah. Nah,
Wa minas sunnah. Wa minas sunnati la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Dan dalil dari sunnah atau dari hadis, Allah melaknat bagi siapa yang menyembelih kepada selain Allah. Betul, sahih. Silakan dibaca syarahnya. Wa qala syarih hafizahullah taala, az-zabhu ala arba'ati aqsamin. Eh, Menyembelih terbagi atas 4 bagian, 4 macam. Al-awwalu az-zabhu ala wajhi taqarrubi wa ta'zimi li ahadihima. وهذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى لأنه من العبادات المالية. فلا يجوز فلا يجوز الذبح للجن ولا للشياطين ولا للملوك والرؤساء تعظيما لهم، لأن هذه عبادة لا يجوز إلا لله عز وجل. La tajuzu. لا تجوز إلا لله عز وجل. Nah, terjem. Nah, macam yang pertama, yakni menyembelih dalam rangka bertakarrub atau mendekatkan diri dan mengagungkan kepada Li eh, ahadin. Li ahadin ma. Li ahadin ma. Untuk sesuatu. untuk Ya. sesuatu. Yang pertama itu menyembelih ala wajahi, ya, pada sisi untuk mendekatkan dan juga mengagungkan kepada sesuatu atau untuk sesuatu. Wa hadza la yajuzu illa lillah. Maka kalau memang tujuannya untuk takarrub dan ta'zim mengagungkan, maka tidak boleh kecuali diberikan kepada Allah, mengagungkan, karena hanya Allah lah yang berhak apa? Diagungkan, gitu. Dan takarrub kita, pendekatan diri kita lebih baik dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau sudah la yajuz, ya, maka akan jatuh ke dalam keharaman dan bahkan kesyirikan haram tersebut. Li'annahu, hu-nya ini kembali kemana? Hu-nya kembali ke az-zabahu. Karena az-zabhu, karena menyembelih ini, ya, ya termasuk minal ibadatil maliyah, termasuk ibadah-ibadah harta. Memang nyembelihnya perbuatan. Tapi beli kambingnya, beli hewan sesembelihannya kan pakai duit. Gitu. Malah maka di sini fala yajuzu az-zabahu sebagai fa'il dari yajuzu lil jin, kepada jin. Sebagaimana banyak dilakukan oleh, ya, orang-orang di Indonesia, pinggir pantai, pesisir Jawa, pantai utara, banyak sekali melakukan demikian untuk menyedekahkan kepala kerbau ke laut. Tapi sejatinya untuk dipersembahkan kepada apa? Penjaga lautan. Dipercayai ada Dewi Sri. Atau siapa lagi tokoh yang mitos-mitos itu yang hijau-hijau bajunya? Nyi Loro Kidul. Itu semua jin itu. Jin. Jelas jin, tidak ada riwayat Allah menciptakan Nyi Loro Kidul demikian. Itu. Ya. Mengirimkan wahyu atau segala macam dari kalangan malaikat itu jin. Ya. Nah, tidak boleh. Wali syayatin. Dan dia adalah syaitan. Itu. Nah, kepala kerbau dimasukkan ke dalam laut, ya. Lalu mereka mengatakan, ini untuk makanan para ikan. Ikan apa yang makan kepala kerbau? Ikan hiu paus pun keselak kalau makan, ada tanduknya, ya. Itu jelas sekali. Kepala kerbau itu menjadi menu andalan mereka ketika
menyedekahkan makanan. Oke lah, selain kepala kerbau, ikan-ikan bisa makan. Mungkin ya, mungkin. Karena serpihan nasi dan yang segala macam. Taib, barakallah fiqh. Ya. Silakan lanjut. Wala lil muluki. Dan juga tidak boleh dihadiahkan atau sesembelihan ini dalam rangka apa? Mengagungkan raja. Karena nanti bisa ya menjadikan dia itu anda tandingan untuk siapa? Allah. Tidak boleh. Ruasa apalagi. Takziman dalam rangka apa? Mengagungkan lahum kepada muluk dan ruasa ini. Lianna hazihi ya. Karena hal ini adalah ibadah. Gitu. Karena hal ini adalah ibadah. La tajuzu illallahu azza wa jalla. Afan. La tajuzu illa lillahi. Ya. Tidak boleh kecuali diberikan hanya kepada Allah azza wa jalla. Gitu ya. Oke, silakan dilanjut. نعم أستاذ. قال الشارح حفظه الله تعالى: الذين يذبحون للجن من أجل السلامة من شرهم أو من أجل شفاء شفاء المرضى، كما يفعله الكهن الكهان Kama yaf'aluhu. والكهان Bukan, kuhan. oh كهان Mm-mm. الكهان والمن منجم. Baik. Falladzina ya, falladzina yathbahuna, maka orang-orang yang mereka itu menyembelih lil jinni, untuk jin, min ajli as-salamati, dalam rangka untuk meminta apa? Keselamatan, min syarrihim, dari bahaya mereka. Ini yang tadi kan kami katakan, bagaimana mereka yang meyakini Dewi Sri bisa memberikan mudarat untuk mereka, pantai dikendalikan oleh mereka. Gitu. Ada air tsunami datang, berarti Dewi Sri sedang murka, Nyi Loro Kidul sedang marah. Ya, anak tertelan di lautan, berarti sesajennya kurang. Gitu. Au min ajli, atau dalam rangka apa? Syifa'il marda, untuk menyembuhkan orang yang sakit. Menyembuhkan orang yang sakit. Oh, musim ini nih di Jawa kan demikian, meyakini, wah alam sedang begini nih. Aduh, paceklik atau yang segala macam, ya. Banyak yang sakit, kena kusta. Jangan-jangan sajian kita kurang nih buat alam atau sawah. Gak cuma terjadi buat laut doang tuh sedekah, tapi buat sawah juga. Akhirnya dimakan mubazir, ya, membuang. Kama yaf'aluhu, sebagaimana yang dilakukan oleh apa? Al-Kuhan, ya, dukun, begitu. Nah, kuhan ini berarti pembesar nih. Kita belajar di Mutamimah kan wazan apa? Fu'al. Masih ingat? Wazan fu'al ini paling gitu. Siyghah mubalaghah. Ya. Uzab. Begitu. Ya. Fu'al gitu. Ya. Fu'al. Ya. Kuhan ini berarti yang dilakukan oleh para pembesar-pembesar dukun. Lalu dia memberikan pesan kepada kerocok-kerocoknya, dukun-dukun juga. Biar kasih tahu ke masyarakat kalau pengen sehat, nggak dapat mudorot dari alam, kasih dong sedekah mereka itu. Wal majnun, ya majnun ini kelompoknya kuhan, ini orang-orang gila, orang-orang gila. Alladzina yada'una, yang mana mereka ini semua ya ber bukan yada'u, tapi yadda'una. Nah, yadda'una, yang mana mereka ini maksudnya al-kuhan dan juga majnun, ini orang bodoh, orang gila,
kuhan, juhal juga orang bodoh ya. Mereka mengaku. Nah, yudda'u ya apa? Yadda'una ya. Yadda'una ini mengaku, mereka mengaku al-ilaja bisa mengobati ya. Al-ilaja bisa mengobati orang yang sakit, bisa mengatasi problematika yang ya ditimpa oleh alam. Wa yaquluna dan mereka ini berkata linnas kepada manusia. Nah, ini bodoh kali kalau ada yang mengikutinya. Izbahu katanya. Izbahu, sembelihlah oleh kalian itu. Kaza, begini loh. Sembelih tuh kepala kerbau, terus lempar tuh ke laut. Caranya baik, dianterin pakai kapal. Taruh di tengah lautan. Li ajli syifai. Ya, li ajli syifai maridikum. Untuk mengobati orang yang sakit. Ya, atau agar orang yang sakit itu sembuh. Wala tadhkuru ismullahi dan jangan menyebut sedikit pun nama Allah atasnya. Maka hal ini adalah bentuk kesyirikan, syirik akbar. Ya, syirik akbar, mukhrijun yang mengeluarkan pelakunya minal millah dari konsepsi kehidupannya Nabi Ibrahim termasuk di dalamnya agama yaitu agama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadal lanjut wa hadzal ladzi qala Allah taala dan ini sebagaimana yang telah Allah firmankan tentunya mahdziran ya dalam sebagai peringatan maf'ul li ajli sebagai bentuk apa peringatan Allah kepada orang-orang demikian. Jadi memang ini adalah perbuatan jahiliyah di zaman dahulu juga demikian ya gitu patung-patung ya anggap sebagai orang berarti butuh makan dan demikian padahal nggak bisa makan dan segala macamnya itu akhirnya dikasih sajen dan yang semisalnya. Silakan dibaca firman Allah ya min fi'lihi li ghairillah berupa perbuatan mereka yaitu menyembelih kepada selain Allah. Maka Allah berfirman, "Qul inna sholati katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuki sesembelihanku wa ma yahya kehidupanku wa mati matiku lillahi hanya milik Allah Rabbil alamin yaitu Rabb pemilik alam semesta ini." Al-An'am dalilnya ayat 162. Wa qala juga fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah fil amr ya. Fil amr. Ini fil amr yang mu'tal nakis diakhiri apa? Alif lazimah atau maksurah ketika fil amr berarti dihilang huruf ilatnya. Li rabbika kepada Rabbmu wanhar dan sembelihlah. Sembelihnya untuk siapa? Untuk Rabbmu ya. Wanhar di sini maksudnya apa? Wazbah, izbah li rabbik dan sembelihlah untuk Rabbmu. Baik, barakallahu fiik. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Yang pertama tadi udah jelas haram mutlak, bahkan pelakunya tergolong apa? Musyrik karena melakukan kegiatan perbuatan kesyirikan, syiriknya akbar lagi. Ya, adzabahu li ghairillah. Baik, yang kedua, fadhal. Kedua ketiga. الثاني الذبح من أجل أكل اللحم هذا لا بأس به لأنه ما ذبح من أجل التقرب والتعظيم بأحد وإنما ذبح بحاجة La, wa لحاجة inama dzubiha. Tiada وإنما lain ذبح disembelih. بحاجة Lihajatin karena ada kebutuhan. وإنما ذبح Wal, لحاجة والأكل منه nah, fahadha la ba'sa bihi. والأكل منه فهذا لا بأس به لأنه ليس نوعا من العبادة ويذبح Wa yuthbahu. لبيع Wa ويذبح yuthbahu. لبيع اللحم Naam, ribai ويذبح lahmi. بيع اللحم Yuz ya, majhul nih. Dan dia itu disembelih li bai'il lahmi untuk menjual daging atau untuk dijual dagingnya. Sah. Nah, terjem as-sani azzahu min ajri aklil lahmi.
Silakan diterjemahkan. Dan macam yang kedua dari menyembelih ini adalah menyembelih dalam untuk keperluan memakan daging. Ini maka ini tidak mengapa karena ia bukanlah disembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri atau mengagungkan sesuatu. Maka sesungguhnya apa yang disembelih dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan makan, maka ini tidak mengapa untuk dilakukan. Karena ia bukanlah salah satu jenis ibadah. Dan tiada lain atau dia itu disembelih hanya untuk apa? Dijual dagingnya. Boleh ya, orang nyembelih itu kan salah satu kebutuhan misalkan untuk dijual. Orang dia kerjaannya tukang jagal plus tukang jual daging, masa dagingnya nggak disembelih? Gitu. Nah, ya. Oke, penting kalau misalnya beli daging di pasar, beli sama pedagang muslim. Biar husnuzon kita itu lebih kuat daripada suuzon kita. Sembelihannya ini disembelih pakai bismillah atau tidak. Kalau yang orang non muslim, ya udah pasti dong gitu. Ya, nyembelihnya nggak pakai basmalah. Sekalipun pakai basmalah diterima apa enggak tuh? Ya, dari orang yang nggak sholat pula gitu. Nah, tapi kalau orang Islam masih ada sedikit peluang untuk kita berhusnuzon ya. Ini orang pasti sholat yang pertama, ngucapin basmalah ketika menyembelih. Walaupun kita tidak tahu di belakangnya bagaimana praktek penyembelihannya. Setidaknya kita sudah apa? Ya, memilih dia sebagai apa? Orang yang menyembelih karena agamanya Islam atau seorang penjual daging. Taib asalis, lanjut. Nah, الثالث الذبح على وجه الفرح والسرور بمناسبة زواج أو مناسبة نزول مسكين جديد نزول مسكين جديد Taib أو asalis, قدوم nah mana غائب aja? أو ما أشبه ذلك بجمع الأقارب ويذبح Ya, من باب إظهار الفرح والسرور yuzbah بما ya. حصل له. Bukan yazbah, tapi هذا yuzbah. Majhul itu, oh, majhul semua. Munasabah bukan munasibah ويذبح tadi. من باب إظهار الفرح والسرور مناسبة. Nah, taib ya. Nah, ulangi ويذبح asalis, taib afwan. Az-zabahu ala wajhil farah, yaitu menjembelih ala wajhil farah, dalam rangka apa? Bahagia, kebahagiaan. Untuk merayakan sesuatu eh, hari bahagia. Ya, hari bahagianya tentu yang tidak bertentangan dengan apa? Dengan syariat Islam gitu. Wasurur sama bahagia. Bimunasabah dengan apa? Misalkan bertepatan dengan apa? Zawaj, pesta pernikahan. Ya, pesta pernikahan. Bukannya apa sih kalau setahun sudah menikah tuh? Anniversary apa ya? Bukan demikian. Merayakan 1 tahun pernikahan tidaklah. Nah, misalkan di pesta pernikahan, ya, zawaj, walimah, sembelih gitu kan. Nah, bimunasabatin zawaj. Au bimunasabah bertepatan, ya, nuzuli maskani jadidin. Ya, maksudnya apa? Singgah di rumah yang baru. Singgah di rumah yang baru. Singgah di rumah yang baru ini maksudnya bukan kita nyembelih itu dalam rangka mendekatkan diri kepada penghuni rumah yang baru, tidak. Tapi memang tujuannya untuk dimakan itu. Bukan dimubazirkan, tidak. Dan tidak ada sedikit pun terbesit di dalam hati untuk mengagungkan pemilik apa penghuni rumah yang tak terlihat lah gitu. Tapi hanya untuk acara makan-makan diundanglah kerabat.
Au kudumi ghaibin. Kudumi ghaibin ini maksudnya dalam rangka datangnya ya tamu gitu, orang jauh, saudara kita, abang kita, adik kita datang gitu. Nah, kita sembelihlah daging. Nah, ini adalah budayanya orang Arab gitu. Ya, dalam rangka ikramud duyuf ya, memuliakan tamunya juga au ma asbaha dzalika ya, atau apa yang serupa dengannya bijami'il aqarib ya, dengan seluruh para kerabat-kerabat misalkan makan bareng sama kerabat ya. Makan bareng itu kan untuk menambahkan rasa cinta di antara mereka, menambahkan rasa cinta di antara keluarga, itu lebih afdol ya ketimbang engkau apa namanya menumbuhkan rasa cinta kepada tetangga dan kawan-kawan sejawat gitu. Wa yuzbahu min babi idharil farah, dan tiada lain ya, sesembelihan itu yuzbah disembelih min babi dalam rangka atau dari di antara bab apa izharil farah, menampakkan kesenangan dan kebahagiaan bima hasalalahu, terhadap apa hasalah yang terjadi lahu padanya, pada orang yang menyembelih tersebut. Hadzala ba'sa bihi, maka kata Syekh di sini nih enggak mengapa ya, li'annahu, karena dia itu laisa fihi ta'zim, laisa fihi ta'zim, karena dia tidak ada apa unsur pengagungan li ahadin kepada sesuatu, nggak ada unsur sedikit pun mengagungkan, tidak ada unsur sedikit pun mendekatkan. Unsurnya itu hanya untuk apa makan bareng. Nah, makan barengnya inilah yang dalam rangka apa mendekatkan dan merapatkan barisan mereka di antara keluarga dan kerabat gitu ya. Wala taqarrub, dan juga bukan untuk mendekatkan diri kepada satu apapun. Wa inna ma huwa min babil farah wa surur fi syai'in hasala, pada sesuatu yang terjadi. Ar-rabi'u. Ar-rabi'u ini yang keempat. Ini penyembelihan yang keempat adalah az-zabhu min ajli at-tasadduqi. Nah, ini lebih mantap lagi nih ya, lebih mantap lagi, yaitu menyembelih dalam rangka tasadduq, bersedekah bil lahmi, dengan daging. Seperti ya Idul Adha. Tapi kalau bisa jangan pas Idul Adha aja, sedekah daging gitu. Nah, alal fuqara, kepada para fakir miskin, orang yang membutuhkan, fuqara wal masakin, orang-orang yang miskin. Wal muawwizin, muawwizin ini orang-orang yang orang-orang yang butuh, ya. Hadza yu'tabaru sunnatan. Ya, hadza yu'tabaru sunnatan. Dan ini ya teranggap sunnah ya, bahwa dakhilun fil ibadah, dan ini masuk ke dalam ibadah. Ibadahnya apa? Ibadah bersedekah. Ya, ibadah itu masuk ke dalam bersedekah. Penyembelihan sendiri ini ibadahnya tergolong ibadah maliyah. Na'am, barakallahu fiik. Taib, ya. Kita langsung masuk terakhir ke nazar. An-nazaru wa daliluhu, ya. Bernazar dan dalilnya. Saya akan jelaskan nazar itu apa nanti, atau nanti di sini Syekh yang akan jelaskan. Taib. Wa dalilun nazar. Yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di surat Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nazri. Mereka itu memenuhi nazar, ya, memenuhi nazar, wa yakhafuna, dan mereka takut yauman, kepada hari, kana syarruhu mustatira, yang keburukannya itu mustatira, nyata. Kita baca penjelasannya. An-nazaru huwa ilzamul insani nafsahu bi syai'in lam yalzamhu, ya, lam yalzamhu bi asli syar'i, bi asli syar'i, ya, bi asli syar'i. Apa sih nazar itu? Nazar itu ya, seorang manusia itu ya, seorang itu mewajibkan dirinya terhadap sesuatu yang syariat tidak mewajibkannya pada asalnya. Nah, itu nazar. Sampai sini paham? Ya. Jadi nazar itu adalah seseorang itu mewajibkan di dalam dirinya sesuatu yang padahal syariat itu tidak mewajibkan sesuatu tersebut pada asalnya. Tapi karena dia telah mewajibkan, berarti menunaikannya wajib. Dan nazarnya itu harus karena Allah. Tidak boleh li ghairillah. Tidak boleh kepada selain Allah. Nah,
ka'an yanzira ayyasuma. Ya, begitu. Ka'an yanzira ayyasuma. Seperti apa? Dia itu bernazar untuk berpuasa. Nanti saya akan jelaskan juga pembagian nazar ini. Ya, banyak di tengah masyarakat misalkan kalau saya mendapatkan ini saya akan bernazar sebagai bentuk perwujudan apa? Kebahagiaan kita. Kalau nanti saya diterima saya nazar nih. Gitu. Puasa demikian. Nah, gitu. Puasa kan ibadah harus kepada Allah. Au yanzira. Ya. Au yanzira ayyatasaddaqa bikadza. Atau bernazar dengan mensedekahkan sebagian harta. Ini juga bagus dan mantap. Gitu. Maka fayalzamuhu al-wafa'u binazrihi, maka wajib untuk menunaikan apa? Nazarnya ya. Karena dia telah mewajibkan dirinya atas hal tersebut. Jadi menunaikan nazarnya pun menjadi wajib. Gitu. Yalzamuhu al-wafa'u binazrihi. Liqaulihi Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar menunaikan ketaatan kepada Allah, untuk menunaikan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah ia mentaatinya. Atau maksudnya apa? Hendaklah nazarnya itu dipenuhi. Nah, nazarnya dipenuhi. Wan nazru, ya. Dan nazar ini adalah nau'un, satu jenis min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis ibadah yang mana la yajuzu, tidak boleh diberikan melainkan illa lillah, hanya kepada Allah azza wa jalla. Faman nadhara liqabrin, barang siapa yang bernazar untuk kubur, au sanamin, atau patung, au ghairi dzalik, atau selain daripada hal tersebut, faqad asyraka billah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah azza wa jalla, ya. Wa huwa nazru maksiatin wa syirkin, dan dia adalah nazar maksiat dan juga nazar kesyirikan. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terakhir, wa man nazara ayya'siyallaha fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk maksiat, maka jangan sekali-kali kamu bermaksiat kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, jadi pembagian nazar. Ya. Kita tulis di sini an-nadhru. Jadi an-nadhru itu dia terbagi menjadi dua. Nah, yaitu yang pertama adalah al-am, yang umum sifatnya, al-amu. Lalu tentu lawannya am adalah al-khas. Ya, al-khas. Al-am sendiri ini maksudnya apa? Kullu ma aujabahu syara'u ayyaf'alahu kullu muslimin. Ya. Kullu ma aujabahu asy-syar'u, ya, an yaf'alahu kullu muslimin. Nah, apa artinya? Yaitu nazar yang umum ini adalah seseorang mewajibkan dirinya dengan sesuatu yang syariat tidak mewajibkan pada dirinya. Nah, sebagaimana pengertian tadi, substansinya sama yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Gitu. Jadi setiap muslim ini wajib melakukan ya yang diwajibkan untuk syariat. Nah, yang khas itu adalah ilzamul mukallafi. Ya. Ilzamul mukallafi. Mukallaf itu orang yang dikenai beban syariat atau ya, yaitu mengharuskan atau membebankan di jiwanya, gitu. Ma yalzamuhu bi asli syara',
yang mana syariat tidak mengharuskannya pada asalnya. Muqallasi nafsahu ma la yalzamuhu bi asli syar'i. Nah, dan yang khas ini kebagi menjadi dua, ya. Ada yang mu'allaq, ya. Lalu ada yang ya, al-mutlaq. Nah, yang mu'allaq itu yang digantungkan dengan hajat, ya gitu. Jadi nazarnya itu nazarnya itu digantungkan dengan hajat, ya. Contoh misalkan yang khas yang mu'allaq ini, contohnya jika saya diterima di PTN misalkan, saya akan berpuasa Senin Kemis setiap pekan dalam 1 bulan. Maka sejatinya dia menggantungkan, ya, nazar tersebut kepada hajat atau kebutuhannya, demikian. Kalau yang mutlak ini, contohnya saya akan mengerjakan puasa pada hari Senin esok hari, tapi dia tidak menggantungkan pada hajat atau kebutuhannya. Jadi dia nggak diterima di PTN, kagak diterima di mana-mana lah gitu, ya. Dia cuman berpuasa aja, tapi karena dia pengen berpuasa, dia bernazar gitu, biar ada dorongan paksaan di dalam dirinya gitu, ya. Gitu. Soalnya kalau nggak dinazarin dia nggak puasa-puasa gitu. Nah, makanya kan kata Nabi, ya nazar itu nggak wajib gitu. Ya, nazar khas ini tidak ditekankan untuk dilakukan. Nah, gitu. Kalau yang am, ya. Kalau yang am, ya. Yang am ini contohnya bagaimana? Contohnya itu ya setiap muslim yang harus menunaikannya kan. Ini kan semuanya ini yang diwajibkan syariat harus ditunaikan. Nazar yang am itu ya contohnya orang-orang yang bersyahadat. Nah, orang-orang yang bersyahadat maka dia wajib untuk menunaikan, ya, segala konsekuensi dari syahadat yang telah diucapkan. Gitu. Nah, barakallahu fiik. Ini tentang nazar, pembagian nazar. Baik, mungkin sampai sini dulu. Kita tutup, ya, pelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.